Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Siddiqui. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang proposal penelitian saya yang berjudul Proses Adaptasi Komunikasi Organisasi pada organisasi VK Event Organizer pada event NRE Sport Festival yang ke-8. Oke, oke. Sini saya akan menjelaskan latar belakang latar belakang kenapa proposal penelitian ini penting untuk diangkat. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, inovasi komunikasi organisasi. Dalam konteks yang terus berubah seperti pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi digital, organisasi perlu beradaptasi dengan cepat. Penelitian ini dapat mengeksplorasi inovasi dalam komunikasi yang diterapkan oleh VK Event Organizer, termasuk dalam penggunaan media sosial dan platform digital lain juga alat komunikasi lainnya. Yang kedua ada kompleksitas manajemen acara. Kompleksitas manajemen acara mengorganisir sebuah festival sport yang besar melibatkan banyak aspek, termasuk aspek logistik, promosi, dan pengaturan teknis. Laporan ini memberikan wawasan tentang strategi komunikatif yang digunakan untuk menghadapi tantangan ini. Yang ketiga ada peran event organizer. Peran event organizer berperan penting dalam memastikan acara berlangsung dengan lancar. Proses adaptasi komunikasi organisasi dapat membantu event organizer dalam menghadapi situasi yang tidak terduga dan mempertahankan kinerja yang optimal. Yang keempat ada pentingnya manajemen krisis. Setiap acara besar berpotensi untuk menghadapi situasi krisis, baik itu cuaca buruk, masalah teknis, atau isu keamanan. Memahami bagaimana fake organizer mengadaptasi komunikasi mereka dalam situasi ini, mereka dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi organisasi lain dalam mengelola risiko dan memastikan kelancaran acara. Yang kelima, ada kontribusi terhadap teori komunikasi organisasi. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada praktek, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori komunikasi organisasi. Dengan menganalisis bagaimana komunikasi diadaptasi dalam konteks spesifik, acara olahraga, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dan memberikan pemahaman dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang festival sport. Yang terakhir ada relevansi praktis untuk event organizer lainnya. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi event organizer lain yang ingin meningkatkan efektivitas komunikasi dalam bidang ini. Dengan berbagi pengalaman, VK Organizer menjadi salah satu contoh bagaimana cara mereka bertahan dari tantangan-tantangan yang ada di acara tersebut. Oke, kita lanjut ke pembaruan penelitian. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Sama seperti tadi saya membuatnya poin, Pak. Yang pertama ada integrasi teknologi digital. Penelitian ini menyoroti penggunaan teknologi digital yang canggih dalam komunikasi organisasi. VK Event Organizer menerapkan berbagai platform digital seperti media sosial dan aplikasi mobile untuk meningkatkan interaksi dengan peserta dan pemangku kepentingan. Ini mencerminkan tren terkini untuk memanfaatkan teknologi yang menjadi alat vital untuk komunikasi yang relevan. Yang kedua ada adaptasi dalam situasi krisis. Salah satu fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana VK Event menghadapi strategi komunikasi mereka dalam menghadapi situasi krisis. Dengan menganalisis respon adaptif terhadap berbagai tantangan, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang manajemen krisis dalam konteks acara yang besar, yang merupakan area penting namun seringkali kurang dieksplorasi. Yang ketiga ada pendekatan empiris dan kontekstual. Oke, kita lanjut ke studi kasus terperinci. Dengan menjadikan PNRE Sport Festival yang ke-8 ini sebagai studi kasus, penelitian ini menawarkan analisis terperinci mengenai proses adaptasi komunikasi yang dilakukan oleh VK Event, di mana pada acara itu mereka bagaimana cara menghadapi tantangan. Jadi, fokus penelitian ini pada eh, cuma berfokus ke studi kasus dari bagaimana VK Event menghadapi tantangan-tantangan dan bagaimana mereka beradaptasi dalam event PNRI Sport Festival ini.
Hal ini memberikan contoh konkret yang dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian lain di bidang manajemen acara dan komunikasi organisasi. Yang terakhir, tetap sama poinnya seperti kenapa latar belakang ini penting, dengan kontribusi terhadap teori komunikasi yang bisa menjadi perbandingan atau mungkin menjadi opsi lain bagaimana cara penelitian di bidang komunikasi organisasi. Next, ada perbandingan penelitian. Nah, perbandingan penelitian ini saya bandingkan dengan event jurnalnya Ibu Humaira 2024 yang saya teliti, di mana penelitian terdahulu fokus kepada bagaimana cara anggota beradaptasi dengan organisasi, sedangkan penelitian saya berfokus kepada bagaimana komunikasi organisasi dalam keadaan tertentu. Nah, untuk dari penelitian Ibu Humaira ini menunjukkan bahwa anggota Bayangkari, karena judulnya itu adaptasi Bayangkari dalam organisasi Bayangkari, dapat mempelajari budaya organisasi lebih awal dan melalui sosialisasi yang mereka terima. Lalu, seiring berjalannya waktu, mereka beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan organisasi. Adaptasi komunikasinya cenderung dilakukan melalui konvergensi dengan mengadopsi gaya bahasa yang ada di lingkungan organisasi, dengan menyesuaikan gestur dengan lawan bicara dan mengatur panjang pendek percakapan dalam interaksi. Itu fokus utama dari penelitiannya Ibu Humaira. Sedangkan saya berfokus bagaimana organisasi beradaptasi dengan keadaan yang tidak terduga, seperti perubahan random yang secara tiba-tiba, perubahan cuaca, kesalahan alat teknis, dan lain-lain. Next, masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai adaptasi komunikasi organisasi di event organizer. Populasi penelitian ini mencakup seluruh individu yang ada dalam event organizer, dan sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Adaptasi komunikasi pada event organizer ini dipilih sebagai sampel. Responden penelitiannya meliputi project manager dan asisten project manager. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, wawancara yang mendalam dengan project manager yang dilakukan untuk mengungkap beberapa informasi yang kami, para kru, tidak ketahui mengenai beberapa penerapan adaptasi komunikasi organisasi, tantangan yang dihadapi, serta keberhasilan yang telah dicapai. Yang kedua, observasi secara langsung yang dilakukan terhadap event Pertamina NRS Sport Festival untuk melihat bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan yang diminta klien mereka. Nah, poin terakhir yang diminta Bapak adalah eh, di mana rencana upload jurnal ini, jika nanti akan menjadi jurnal, insya Allah saya akan menguploadnya di rumah jurnal. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan ketidaklancaran saya dalam presentasi. Mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.